Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita melalui limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, dipilih kita sebagai hamba-hambanya yang melaksanakan ketaatan melalui sholat maghrib berjamaah, dan kita ditunaikannya kembali untuk bisa melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam ibadah ini. Marilah kita selalu berniat, nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa min asma'il husna al-jabbaru. Yang ke-10 di antara asmaul husna atau nama-nama yang baik bagi Tuhan kita yaitu Al-Jabbar, Allah yang Maha Memaksa. Imam Ghazali menerjemahkan arti Al-Jabbar itu huwallazi tanfudhu ma'isyatuhu ala sabil ijbar fi kulli ahadin wala tanfudhu fihi ma'isyatu ahadin alladzi la yakhruju ahadun an qabdatihi wa taqsurul yadidun duna hima hadratihi. Arti Al-Jabbar yaitu huwallazi tanfudhu ma'isyatuhu, dialah Allah yang menunaikan kehendaknya ala sabilil ijbar, atas jalan memaksa, fi kulli ahadin, pada setiap sesuatu apa pun yang ada di alam ini. Wala tanfudhu fihi ma'isyatu ahadin, dan tidak akan tertunaikan padanya itu oleh kehendak seorang jua pun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memaksanya. Nah, di dalam Al-Jabbar ini Tuhan kita yang memiliki sifat Al-Jabbar, yang memiliki nama Al-Jabbar. Dia yang memilihkan untuk kita, bukan kita yang memilih untuk diri kita. Huwallazi ajbara khalqahu ala ma arada min islamin wa kufrin wa ta'atin wa maksiatin. Dialah Tuhan kita yang memaksakan makhluknya atas kehendaknya daripada Islam, daripada kekafiran dan ketaatan serta kemaksiatan. Sehingga pantaslah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Jabbar di sini, Dia yang memiliki kekuasaan yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk memaksakan hambanya. Kenapa kita dipaksakan? Karena kita ini milik Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilaihi yurja'un.
Apakah mereka, kata Allah, mencari agama yang selain daripada agama Allah? Milik Allah lah tunduk semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik tunduk itu secara tau'an, secara taat, wa karhan, dan tunduknya secara dipaksa Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Jadi orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, ada yang ditundukkan Allah, orang itu secara taat, walaupun dia berpikiran untuk maksiat, selalu terhalang oleh kehendak Allah Ta'ala. Orang itu berencana hendak jahat, tapi menurut kehendak Allah orang ini taat sampai ke mati, selamanya orang itu tidak akan melaksanakan maksiat. Nah, ada pula yang berkehendak manusia itu ditundukkan Allah Ta'ala secara paksa. Dia berkehendak baik, namun ditundukkan Allah Ta'ala, dia itu tunduk dengan takdir Allah supaya maksiat sampai ke mati. Nah, kita sebagai hambanya di sini lah tidak bisa menolak daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, kalau semua takdir itu sudah ada, ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana, apakah patut kami beribadah, apakah tidak? Kalau sudah orang itu ditentukan masuk surga, masuk ke dalam neraka, sudah ditentukan Allah, apa gunanya ibadah? Rasulullah SAW dengan jawaban beliau, kullukum muyassarun lima khuliqalah, setiap kalian akan dipermudah menjalani takdir kalian. Setiap kita itu dipermudah. Apabila takdir kita memang ahli surga, insya Allah akan dipermudah untuk melaksanakan amalan daripada amalan orang ahli surga. Kalau memang di dalam takdir lah, orang itu dipermudah untuk melaksanakan kemaksiatan sebagai ahli neraka, tidak bisa lagi. Itulah makna bahwasanya Allah lah sebagai pemilik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dengan dialah Allah Ta'ala memaksakan, menundukkan orang-orang yang ada di bumi dan dia di langit, baik secara tunduk, secara taat, ataupun tunduk secara terpaksa. Al-mu'minu bismillahil jabbar. Apabila sudah kita tahu bahwasanya sifat atau nama Allah Ta'ala Al-Jabbar, memaksa hambanya dengan keinginannya, bukan dengan keinginan kita. Nah, kita beriman dengan nama Allah Al-Jabbar ini, maka kewajiban kita yang pertama, ayyu'alliqa ma'isyatahu illa masyiatillahi ta'ala. Maka hendaklah seseorang itu, kewajiban pertama bila kita beriman nama Allah Al-Jabbar, yang pertama kita menggantungkan kehendak kita kepada kehendak Allah Ta'ala. Artinya bertawakal, menggantungkan kehendak kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tawakal, artinya kita pakai insya Allah. Nah, itu sebenarnya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengucapkan insya Allah. Jadi dahulu nilai ceritanya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Itban bin Malik, beliau mengatakan kepada Rasulullah, wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalliya fi baiti fa'akhadtuhu musalla. Wahai Rasulullah, nah ini ada sahabat mengundang Rasulullah namanya Itban bin Malik. Wahai Rasulullah, saya menginginkan sampean datang ke rumah saya, fatusalliya fi baiti, kemudian sampean sholat nanti di kamar saya. Di dalam rumah saya itu besar, wahai Rasulullah, tolong sampean sholat di mana sampean senang. Fa'akhadtuhu musalla,
Apabila sampai nanti sholat di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di tengah, nanti kata sahabat ini, saya akan jadikan bekas tempat sholat sampean itu sebagai tempat sholat saya. Ini diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak orang tidak mengerjakan. Apabila kita selesai membuat rumah, sebelumnya itu kita mengundang siapa yang memiliki keberkahan besar menurut pandangan manusia. Kita suruh ke rumah untuk sholat hajat di rumah sana. Nah, di mana letak nanti beliau sholat, disitulah nanti tempat kita sholat. Sebagaimana dikerjakan oleh para sahabat ini, setelah diundang Rasulullah SAW mengatakan, sa'af'alu insyaallah. Insyaallah kata Rasulullah, aku besok datang. Nah, kalau seandainya ini adalah mengambil berkah seseorang itu dilarang Rasulullah, otomatis Rasulullah mengatakan aku tidak mau kalau bekas aku itu ditempati menjadi tempat sholat. Tapi di sini apa kata Rasulullah? Sa'af'alu insyaallah. Sahabat yang berencana inilah baru selesai bikin rumah, ingin membuat musola atau tempat sholat yang khusus, walaupun ukurannya 2x3 misalnya, atau 1x2. Kita ingin tempat itu berkah. Sahabat ini ingin rumahnya itu diberkahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta wahai Rasulullah, sampai datang ke rumah saya nanti, fatusil liyafi, kemudian sampai sholat di situ. Fa'akhadtuhu musalla, kemudian tempat bekas sampean sholat itu wahai Rasulullah nanti akan saya jadikan ketetapan tempat sholat saya di sana. Ini ndak kalau ngundang orang selesai bikin rumah, sebelum sholat hajat kita suruh keliling dahulu. Nah ini Pak Ustadz lah, ini WC-nya di sini ya. Ini nanti ini nanti dibikin begini. Ini sebelah sini nanti bikin begini. Seakan-akan kita menampilkan kekayaan kita. Nah sahabat ini tadi selesai bikin rumah, disuruh Rasulullah SAW ke rumah untuk rumahnya tadi disolatkan oleh Rasulullah SAW. Itu hal yang pertama kita lakukan. Nah inilah dalil, di antara dalil bahwasanya kita perlu yang namanya sholat hajat apabila kita memiliki rumah baru. Supaya di dalam rumah itu tidak ada yang namanya cekcok, yang walaupun istilahnya cekcok itu cuma sekedar garam dalam rumah tangga inilah. Tapi tidak berlamaan, sebentar aja habis sampai di situ saja. Apa yang dibaca? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah, yang menjadi sekarang Masjidil Haram adalah apa doa pertama sama sekali yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami ini muslimaini laka, dua orang Islam, muslimaini laka, tunduk kepada sampian. Wa arina manasikana. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan anak daripada keturunan kami ini wahai Allah Ta'ala, jadikanlah muslimatan lak, mereka semua tunduk dengan sampian. Jadi tidak ada istilah lagi kita tuh maksa, ayo sholat, nggak mau, ayo sholat, nggak mau. Nggak ada lagi istilah yang namanya memaksa-maksa lagi di dalam rumah tangga, karena kita sudah mengikuti jalur Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu awal-awal hendak masuk rumah baru, baca dulu di depan tadi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ya Allah, perlihatkanlah, nampakkan kepada kami jalan manasikana, ibadah-ibadah kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Nah, itu amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang yang masuk, bila sudah masuk ke dalam kota Mekah atau masuk Masjidil Haram, itu rata-rata hati semua itu selalu sehati dengan orang-orang yang ada. Jarang ada terjadi perkelahian. Kalau sekedar senggol saja di Masjidil Haram itu biasa. Tapi hati mereka dijadikan Allah Subhanahu wa taala selalu satu. Dan banyak buktinya apabila bulan puasa itu bukan kekurangan manusia. Kekurangan manusia di sana Pak yang memakan daripada buka puasanya. Kekurangan manusia yang memakannya karena sangat banyaknya itulah orang yang membukakan buka puasa di sana. Kalau di Indonesia kekurangan makanan untuk manusianya. Kalau di sana kekurangan manusia untuk memakan buka puasanya. Kenapa hati mereka yang seperti itu? Perhatian dikarenakan sudah ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita ambil tapaulnya bacaan begini, kita baca di saat kita awal-awal memiliki rumah baru, kita baca Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu yang pertama. Jadi kita tadi menggantungkan kehendak kita. Lah, hendak kita mengabulkan hajat orang pakai insya Allah, pakai insya Allah. Saat alu insya Allah. Siap kata Rasulullah, insya Allah aku datang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang terjadi kepada Rasulullah SAW, Nabi di saat diundang, Nabi SAW menjawab, sa'af'alu insya Allah. Insya Allah aku hadir kata Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang itu memakai insya Allah, maka semua niatannya tadi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya inni aram fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku Ismail, aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, sekarang bagaimana pendapat kamu wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, if'al, kerjakanlah ma tu'mar, perintah yang diperintahkan kepada sampian. Satajiduni insyaallah, insyaallah sampai menemui saya, akan memperdapati saya, akan melihat saya minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Ternyata apa? Ternyata memang dengan pakai insyaallah Nabi Ismail AS yang di saat disembelih tunduk dan patuh atas perintah Tuhan. Tiada mengeluh. Itu yang kedua. Nah, cerita lagi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang terdapat di dalam kitab Bukhari. Jadi diriwayatkan daripada Imam Bukhari bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengatakan. Jadi Rasulullah ini berceritalah kepada sahabat. Jadi kata Rasulullah, Nabi Sulaiman alaihissalam dahulu pernah bercita-cita. Nah, apa? La atufannal lailata ala sab'ina imra'atan. Aku, kata Nabi Sulaiman, malam ini akan ku datangi, akan ku apa istilah bahasa kitanya tuh, akan ku jima seluruh istriku yang berjumlah 70. Satu malam 70 istri Nabi Sulaiman. Menurut riwayat yang lain ada 90, ada 99, ada yang 100. Menurut riwayat hadis yang lain. Aku malam ini akan mendatangi istri-istriku yang 70 orang, kata Nabi Sulaiman. Kulluha ta'ti bi gulamin, pasti, kata Nabi Sulaiman,
Yang 70 ini tadi satu orang diantaranya pasti akan menjadi mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Wah, ini kalimat pasti inilah, maka ini banyak kita pakai. Maka kalimat insya Allah banyak dibuang. Kenapa? Sekarang orang banyak memakai pasti itu lebih meyakinkan ketimbang insya Allah. Kalau insya Allah bahaya, tidak bisa diharap sudah. Kebanyakan tuh. Jadi akhir zaman ini insya Allah lebih banyak dibuang ketimbang orang itu lebih baik memakai pasti hadir. Wah, yakin tuan rumah tadi ternyata tidak hadir. Ya kebalikannya sekarang. Kalau pakai insya Allah 50% orang menyangka sudah tidak bisa diharap sudah aja. Bila beliau itu aja pakai insya Allah pasti sudah tidak hadir aja, pasti sudah. Nah ya Allah, kalau dahulu untuk meyakinkan seseorang itu pakai insya Allah, kalau sekarang insya Allah diremehkan orang. Kenapa? Karena orang tidak tahu hakikat insya Allah. Orang tahu bacaannya, pengertiannya tidak tahu. Insya Allah itu artinya jikalau Allah menghendaki. Artinya bukan sekedar dibaca dan tahu maknanya, kita bertawakal kepada Allah di sana. Bahwasanya aku berencana ke sana dengan izin Allah. Artinya kita tawakal. Kalau sekarang insya Allah dipakai kalimat untuk menutupi kedustaan kita. Banyak, makanya orang jarang percaya Pak. Kita misalnya mau berhutang sama orang mulai, insya Allah bulan depan ku bayari. Pasti sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bila pakai insya Allah. Tapi kalau kalimat pasti ku bayar bulan depan. Yakin kita menghutangi Pak? Pasti kita kasih. Aku yakin ya, karena kalimat pasti tadi. Tapi bila ada orang yang berhutang sama kita pakai kalimat insya Allah, ada kata yang di dapur, tidak usah dihutangi ya. Itu kalimat insya Allah itu sebagai penutup dustanya aja. Ya Allah ya Rabbi, ini seakan-akan kita ini menuhankan diri kita kalimat pasti tadi tuh. Makanya bila orang tuh banyak omong pasti ya, aduh, wah, jangan diikuti. Karena itu kesombongan yang ada di dalam dirinya. Ini sama Nabi Sulaiman menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah menceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman pernah mengatakan la atufannal lailata ala sab'ina imra'atan kulluha ta'tini bi gulamin. Nabi Sulaiman alaihissalam kata Rasulullah pernah mengatakan la atufannal lailata, malam ini kata Nabi Sulaiman akan kudatangi istriku yang berjumlah 70. Ta'tina kulluha ta'tini bi gulamin. Pasti yang 70 tadi itu akan paling minimal melahirkan satu orang anak laki-laki, yujahidu fi sabilillah, yuqatilu fi sabilillah. Dia akan berjuang nanti di jalan Allah. Ini pakai kalimat pasti, inilah bahayanya pasti ini. Faqala lahu sahibuhu awil malaku. Menurut satu riwayat, penasihat Nabi Sulaiman ini mengatakan, menurut riwayat yang lain, malaikat yang menyerupa penasihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa mengatakan? Qul insyaallah, wahai Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, wahai raja kami, katakan insyaallah, jangan kalimat pasti. Nah, ini Nabi Sulaiman ditegur. Qul insyaallah. Ternyata lah dengan semangatnya Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, palam yaqul, Nabi Sulaiman tidak sempat mengatakan insya Allah karena terlanjur sudah mengucapkan. Wa nasiya, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam lupa. Yang namanya lupa tidak berdosa. Sudah dinasihati, ternyata mungkin karena kesibukan lupa pakai insya Allah. Falam ta'ti wahidatun min nisaihi illa wahidatun ja'at bisyikil gulam. Ternyata